أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك ya Aba Abdillah. Fokuskan jiwa kita ke Karbala ya, ke Imam Husain. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah ya Maula ya Husain. Sallallahu alaika ya مولاي يا ابن مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي يا حسين ابن النبي يا حسين ابن الزهراء. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاه يا مقتول في كربلاء. صلى الله عليك يا مولاه وعلى أبنائك وعلى أصحابك المقتولين في كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام سلام حسين سلام سلام يا مولاي يا أبا عبد الله. سلام سلام حسين سلام 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 مولا سلام 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 حسين سلام 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 مولا سلام سلام. Ikut semua. Salam salam
Hussein salam salam. Salam salam Hussein salam salam. Salam salam Hussein salam salam. Datanglah Maula. Salam salam Hussein salam salam. Salam salam Hussein salam salam. Datanglah ya Sayyidi ke majlis kami. Salam salam Hussein salam salam. Salam salam Hussein salam salam. Datanglah Maula ke jiwa kami yang hina ini ya Sayyidi. Salam salam Hussein salam salam. 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 Datanglah ke air mata hina ini Maula. Datanglah ke dada hitam kami ya Maula, Maula, Maula. Karena kami barangkali tidak dapat menembus Karbalamu hingga menatap dengan jiwa batin kami. Ya Sayyidi, ya Maula, ya Maula, ya Maula. Salam salam Hussein salam salam. Ikut ya. Salam salam Hussein salam salam. 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 Ya Sayyidi ya Maula, ya Sayyidi ya Maula. Apa salahmu ya Hussein? Apa salahmu hingga kau dibantai seperti itu? Bukankah Nabi kakekmu? Bukankah Ali ayahmu? Bukankah Zahra bundamu? Bukankah Hasan saudaramu? Bukankah engkau ahlul bait maksum nabimu? Ya Maula, ya Maula Hussein, 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 Hussein. Ya Maula Hussein, Hussein, Hussein. Ya Maula Hussein, 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 Hussein. Ya Maula Hussein.
Karbala kini segar kembali, darahmu mengalir kembali, ya Maula, ya Maula. Bahkan mengairi seluruh permukaan bumi. Musuh-musuh Tuhan ingin memandangmu, Maula, tapi Tuhan ingin mencuatkanmu. Salam, 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 ya Hussein. Salam, 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 Hussein. Salam, 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 Hussein. Salam, 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 Hussein. Ya Sayyidi, ya Maula, ya Maula Hussein. Siapa yang takkan bersedih mendengar kisahmu, ya Maula Hussein. Ya Maula Hussein. Siapa yang takkan bersedih melihat kau dikepung di Karbala, diiring tangisan Zainab dan Sukaina yang menjerit-jerit dari dalam kemah mengintipmu, yang dilempari dengan batu, yang dipanahi dan ditombaki. Ya Maula, ya Maula, ya Maula. Hingga kau tersungkur di bumi Karbala, tak mampu lagi berdiri walau bertongkat dengan pedangmu. Ya Maula, ya Maula, ya Maula, ya Maula, ya Hussein. Betapa besarnya musibahmu, padahal engkau hakikat Quran. Ya Maula, ya Maula, ya Maula, ya Maula. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali rajahum wa Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh kesederhanaan potensi atau bekal atau modal, Allah masih sudi memberikan inayahnya dan taufiknya kepada kita hingga tidak terlalu ketinggalan dari kafilah kaum mukminin yang hanyut dalam samudra duka di setiap tahun di bulan Muharram ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur karena itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin atau secara
agak pasti tidak diberikan kepada semua orang atau bahkan kebanyakan orang. Bukan berarti Allah tidak mau memberinya, akan tapi manusia itu sendiri yang menolaknya, sebagaimana sudah sering dijelaskan bahwa Allah itu tidak berubah dari kebercahayaannya, dari keindahannya, karena Allah tidak terbatas. Karena itu Ia tidak akan pernah mengambil hidayah itu dari kita. Jadi yang terjadi hanyalah bahwa kita yang menolak hidayah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih pula saya sampaikan kepada antum semua yang sudi mendatangi majelis Imam Husain, yang dengan segala duka-dukanya, suka-dukanya, dan kesibukannya, mungkin juga bahkan meninggalkan berbagai hal dan datang ke majelis Husaini atau majelis Imam Husain ini alaihissalam. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada bahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Sebagaimana telah dibahas di majelis pertama, bahwa bahasan kita insyaallah adalah jihad dan filsafatnya. Jihad, sekali lagi, bukan dalam hal ini bukan berarti dengan senjata, karena jihad dengan senjata itu baru salah satu dari sekian bentuk jihad. Jadi jihad secara filosofinya, mengapa harus ada jihad dan seterusnya, apa jihad itu, tujuannya apa. Jadi ketika membahas hakikat sesuatu, esensinya apa, sebabnya apa, tujuannya apa, nah itu namanya sudah pembahasan filsafat. Dan karena bahasan filosofis ini mudah-mudah ringan dengan mudah-mudah berat atau berat-berat ringan, terpaksa sekali harus melihat beberapa poin yang diperlukan dalam filsafat, beberapa poin dalam filsafat yang diperlukan untuk bahasan kita ini. Mukaddimah pertama, yakni cabang pertama dari mukaddimah kedua. Mungkin saya tidak akan mengulang lagi ini ya. Jadi kalau saya katakan mukaddimah ketiga, keempat, kelima, maksudnya cabang ketiga, keempat, kelima dari mukaddimah kedua. Karena mukaddimah pertama kan penukilan ayat yang tadi juga sudah diulang, 2 ayat itu.
kemudian gambaran maknanya. Sekarang masuk ke pembahasan filosofinya yang juga udah dimulai kemarin. Yang pertama adalah yang sudah kita bahas, bahwa kita manusia memiliki dua unsur yang esensial, yaitu unsur materi dan unsur non materi. Dan pembuktiannya sudah kita lakukan kemarin. Memang banyak pembuktian yang lain, ada pembuktian yang lain, akan tapi yang kemarin itu sudah cukup. Yang sekarang ini mukaddimah kedua, yakni cabang kedua dari mukaddimah kedua, kita akan membahas apa hubungan antara ruhani dan badani. Apa hubungan ruh dan badan itu? Apa hubungan ruh dan badan kita? Ini penting diperhatikan. Apa hubungan ruh dan badan kita ini? Sejauh mana dapat kita mengetahui, dapat kita rasakan bahwa kita telah mengerti dua unsur ini. Kalau badan sebenarnya mudah ya. Jadi kalau badan mudah karena tinggal kita lihat, kita tinggal cubit, terasa sakit misalnya. Tapi mengerti tentang roh, kemudian hubungan dengan badan kita ini yang agak sulit. Karena itu saya akan coba dalam mukaddimah kedua atau cabang kedua dari mukaddimah kedua ini untuk menerangkan hubungan antara roh atau jiwa dengan badan kita. Sejauh mana hubungan itu? Apakah bisa dicopot-copot? Apakah bisa dirasuk-rasuk? Karena kalau salah mengerti, orang mengira bahwa mati itu copot rohnya, ditinggallah badannya. Karena kalau salah mengerti, dirasukilah rohnya. Misalnya dirasuki jin, atau dan seterusnya. Dirasuki misalnya roh jahat. Oleh karena itu, kita harus mengerti sehingga nanti hubungan antara ruh dan badan ini, sehingga nanti tidak gampang terombang-ambing dengan pemikiran atau teori yang salah. Barangkali antum sudah tahu, tapi tentang hal ini, tentang hubungan ini, karena sekarang kan dunia informasi. Karena itu yang di awal-awal saya minta maaf kalau terjadi pengulangan materi. Walaupun itu pada hakikatnya sebagaimana sudah saya katakan, pengulangan materi itu pada hakikatnya tetap merupakan penambahan rohani. Ini penambahan materi kajian, pengulangan materi kajian tetap merupakan penambahan kesempurnaan kejiwaan manusia. Seperti sholawat yang diulang-ulang, sholat yang diulang-ulang, di mana semua itu merupakan penambahan atau al-lubsu ba'dal lubsi, yakni berbaju di atas baju yang lain. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Untuk membahas hubungan roh manusia dan badannya ini, perlu kiranya menjabarkan satu dalil lain tentang keberadaan non materi pada materi. Kalau kemarin keberadaan non materi yang bernama roh terhadap badan manusia, sekarang kita harus lihat dalil atau argumentasi dari keberadaan
non materi atau ruh pada semua materi. Jadi pada semua benda. Ini bukan animisme, tapi memang hakikatnya seperti itu. Animisme kan mengatakan semua benda memiliki ruh. Nah, Islam juga mengatakan semua benda memiliki ruh. Jadi bukan Islam meniru animisme, tapi animisme itu kebetulan dia mengetahui mungkin dari para anbiya sebelumnya yang terjadi di masa-masa misalnya sebelum peradaban misalnya. Nah, sisa-sisa teori yang benar itu yang nyampe barangkali atau yang diestafetkan oleh manusia animisme. Nah, sudah tentu sekalipun Islam dan filsafat mengatakan bahwa semua benda memiliki roh, akan tetapi Islam dan akal kita melarang kita untuk menyembahi roh-roh yang ada pada materi sebagaimana disembahi oleh misalnya kelompok animisme tadi, atau barangkali secara lahiriah oleh agama yang sampai sekarang bertahan ada seperti misalnya Hindu. Nah, mereka bisa dikatakan menyembah terhadap roh-roh yang ada pada semua benda. Misalnya roh matahari, roh pohon, roh sungai, dan seterusnya. Dalam Islam dan filsafat jelas dilarang hal tersebut, akan tapi tentang keberadaan rohnya itu jelas ada, dan roh-roh itu aktif. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa yang ada di antara di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Misalnya di surat An-Nur ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard dan seterusnya, wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Kurang lebih artinya yang pokoknya potongan pertama, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Jadi tidakkah kalian tahu, tidakkah kau tahu bahwa Allah itu ditasbihi, dipuja, dizikiri, berzikir. Yusabbihu lahu, yakni bertasbih untuknya, untuk Allah. Siapa? Man fis samawati wal ard. Apa saja yang berada di langit dan di bumi. Nah, jadi bukan hanya manusia dan jin yang bertasbih kepada Allah, melainkan semua makhluk. Termasuk burung-burung, pohon-pohon, bebatuan, air, sungai, dan seterusnya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang keberadaan, bahwa keberadaan materi itu seluruhnya memiliki roh. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Kembali lagi, kalau seperti kemarin yang sudah saya katakan, kalau orang kafir percaya bagaimana dengan karena
orang kafir kan tidak percaya Quran. Nah, bagaimana membuktikan kepada mereka tentang keberadaan ruh ini? Jawabannya adalah sebagaimana maklum, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam mengamati banyak hal dapat menyimpulkan beberapa hal seperti kebetulan tidak mungkin terulang 2 kali. Kebetulan tidak mungkin terulang 2 kali. Nah, misalnya kita ambil contoh, misalnya ambil 5 batu di tangan kita, lain-lain bentuknya, besarnya lain-lain, apa aja lah, logam, uang logam yang bentuknya lain-lain atau warnanya lain-lain, beberapa dalam tangan kita, katakanlah 5, lalu kita lempar. Begitu saja dilempar, lalu ditandai itu anunya, posisinya masing-masing, menghadap kemana, gambarnya menghadap kemana kalau uang logam, terus yang besar di sebelah mana, yang kecilan di sebelah mana, posisinya bagaimana, dan seterusnya. Lalu ambil lagi itu 5. Setelah ditandai tempatnya tentunya ya, dan dicatat keterangannya, posisinya bagaimana, gambarnya menghadap kemana, angka atau gambar yang ada di atas, kalau gambar menghadap kemana, kalau angka menghadap kemana, dan seterusnya, itu ditulis. Lalu diambil lagi posisi ditengeri, kata orang Jawa, posisinya itu dikasih tanda. Lalu lempar lagi uang yang 5, uang logam yang ada di tangan kita itu, lempar lagi kedua kali. Lalu lihat apakah posisinya sama dengan yang pertama. Nah, itu kaidahnya, kaidah akal kita mengatakan tidak mungkin sama. Biar dilempar semiliar kali tidak akan sama. Nah, ini dalil yang mudah bahwa yang namanya kebetulan itu tidak mungkin terulang 2 kali. Nah, ini rumus filsafat. Nah, rumus filsafat mengatakan apa? Yang kebetulan artinya yang tidak direncanakan tidak mungkin terulang 2 kali. Yani bukan hanya bertemu, mungkin kita misalnya kadang-kadang kita mau ke pasar, ketemu teman di perempatan, besok mau ke pasar, ketemu lagi teman di perempatan itu. Nah, itu tetap tidak mungkin sama dari sisi detiknya, dari sisi posisinya, menghadap kemananya, siapa yang senyum duluan, siapa yang nyapa duluan, terus berapa langkah jaraknya. Pokoknya dari seluruh dimensi kalau diperhatikan, itu juga tidak mungkin sama. Begitu. Nah, jadi semua kejadian yang tidak diprogram, yakni kebetulan, tidak mungkin terulang 2 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, apa makna kebetulan? Sebenarnya ini tidak penting, tapi saya sisipkan saja. Apa makna kebetulan? Sebenarnya kebetulan itu maksudnya tanpa direncanakan. Jadi kebetulan itu bukan berarti tanpa sebab. Sebagian orang mengira kebetulan tanpa sebab. Padahal bukan itu. Yang sebenarnya kebetulan itu apa? Kita tidak tahu sebabnya. Sekonyong-konyong, tidak direncanakan, tidak tahu sebabnya. Itu yang dikatakan kebetulan. Karena itu di dunia ini tidak mungkin ada suatu kejadian yang tanpa sebab. Baik keberadaannya atau yakni baik keberadaan substansinya atau
hal-hal yang menyangkut aksidentalnya. Apa yang dikatakan aksidental? Seperti hubungan substansi dengan waktu, hubungan substansi dengan tempat, hubungan substansi dengan warna-warni, rasa-rasa, hubungan substansi dengan dirinya, atas bawahnya, hubungan sesuatu atau substansi dengan misalnya dengan lingkungannya, wadah, jadi dengan lingkungan dan seterusnya. Itu aksidental. Pokoknya dengan apapun yang bersifat bukan zat, bukan substansi, kuantitas, kualitas dan seterusnya itu, nah itu semua merupakan aksiden atau aksidental dari sebuah substansi. Nah, apapun yang terjadi pada substansi atau aksidennya substansi di dunia ini tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Pasti ada sebabnya. Dalilnya jelas bahwa setiap substansi dan aksiden itu seluruhnya merupakan sesuatu yang terbatas. Manakala dia terbatas, berarti sebelum ada, yakni sebelumnya, maka dia tidak ada. Dan kalau sebelumnya dia tidak ada lalu menjadi ada, maka sudah pasti memerlukan kepada sebab. Tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Sendirinya, nyanya kembali mana nih? Kepada yang mau ada itu. Sementara sebelum itu dia tidak ada. Jadi tidak bisa dinyanya. Tidak bisa didari-dari. Misalnya manusia dulu tidak ada, terus terjadi dengan sendirinya. Sendirinya ini belum ada. Bagaimana dibilang sendirinya? Manusia terwujud dari tiada. Dari ini, dari itu menunjukkan kepada sesuatu yang wujud, yang ada. Tidak bisa sesuatu yang tidak ada dibilang dari. Dikatakan dari. Darinya, nyanya mana? Orang belum ada. Kembali kepada masalah. Dengan demikian maka seluruh yang ada di dunia ini pastilah dia memerlukan kepada sebab, baik substansinya atau aksidentalnya, baik zatnya atau sifatnya. Nah, ini tambahannya. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Bahwa shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bahwa kebetulan tidak mungkin terjadi dua kali. Kan gitu tadi itu. Lalu ditambahi dengan poin lain yang tidak bersangkutan dengan bahasan kita, bahwa kebetulan itu sekalipun sekali juga tidak mungkin terjadi. Jadi jangankan pengulangannya dua kali. Yang pertamanya itu juga bukan kebetulan, tapi terjadinya itu dengan sebabnya sendiri. Akan tapi kita sebabnya tidak tahu. Kalau ditanya mengapa koin-koin uang tadi kok yang besar di sana, yang kecil di sini, kita jawabnya tidak tahu. Itu yang dibilang kebetulan, padahal pasti ada sebabnya. Jadi tapi kita tidak tahu. By the way, kebetulan tidak mungkin terjadi dua kali. Nah, kalau kebetulan ini tidak mungkin terjadi dua kali, apalagi berkali-kali, kan tidak mungkin. Dua kali saja tidak mungkin, apalagi berkali-kali. Nah, dengan demikian maka apapun yang terjadi di dunia ini, kalau berulang dua kali saja, apalagi semiliar kali, nah itu sudah pasti ada sebabnya. Nah, ingat ya,
sekali saja itu sudah ada sebabnya, karena tidak mungkin ada kebetulan, kan gitu. Anggap kebetulan itu ada sekali, nah tak mungkin terjadi dua kali kebetulan yang sama tadi ya, dengan catatan harus sama kebetulannya. Dengan demikian maka terutama sekali kalau kejadiannya itu berulang-ulang sampai miliaran kali atau berkali-kali, sudah pasti bukan terjadi dengan kebetulan. Nah, lawan kebetulan apa? Kepengaturan. Yani ada pengaturnya, ada yang keperencanaan. Jadi ada yang merencanakan, ada yang mengatur. Begitu. Ada yang mengatur. Nah, artinya kalau kebetulan itu ketidaktahuan kepada sebab, nah, berarti keberaturan kepengetahuan terhadap sebab. Jadi adanya perencanaan dari sebab. Yani ketika dia tidak berulang sekian kali, berarti bukan kebetulan, berarti direncanakan oleh perencananya. Kan gitu. Jadi ketika ada pengulangan, berarti bukan kebetulan. Nah, lawan kebetulan apa? Perencanaan. Itu. Lalu lanjutannya apa? Kalau lawan kebetulan adalah perencanaan, berarti dalam kejadian yang berulang ini pasti ada perencananya, programmernya, perencananya, programmernya, pelaksananya juga. Kalau ada programmernya, ada perencananya, berarti si perencana ini apa? Tahu terhadap apa yang direncanakannya itu. Bagaimana mungkin seperti insinyur rumah mau bangun rumah, mau menggambar rumah, kalau dia tidak punya gambaran di benaknya, kalau dia tidak tahu apa yang harus digambar, nanti jadinya bukan gambar rumah, tapi gambar sarang burung. Nah, masih mending kalau burung walet, masih diharapkan bisa dijual sekilo 17 juta, 20 juta. Nah, ala kulli hal, ketika ada perencana, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika ada perencana, berarti ada ilmu pada perencananya itu. Mengetahui dia terhadap yang mau direncanakan. Nah, kalau kembali kepada ilmu, nah, ilmu di sini apa? Kemarin non materi. Kan begitu. Di mukadimah pertama kemarin kan, ketika kita membuktikan adanya ruh pada badan kita, bahwa karena yang diketahui kita ini banyak yang gede-gede, kayak pohon, gunung, langit, bulan, bintang, semuanya itu gede-gede. Dengan gedenya itu kita tahu, berarti dalam diri kita ada unsur non materi. Sebab kalau hanya materi, maka tidak mungkin kita mengetahui yang gede itu, lautan yang gede. Karena yang besar tidak mungkin masuk ke dalam yang kecil. Nah, dengan demikian, karena ilmu itu non materi, berarti yang ada pada yang ada pada perencana ini, karena ilmu itu non materi, berarti perencana terhadap peristiwa yang berulang itu juga non materi. Karena kalau ilmunya non materi, tidak mungkin nyantol di materi. Jangankan materi, orang banyak cinta materi, ilmunya aja nggak nyantol, apalagi materinya. Nah, dengan demikian, maka si pengatur ini, perencana ini harus non materi, harus non materi. Karena itu, dalam ini pelengkap dari argumentasi kemarin dari satu sisi, yaitu karena itu kan kesimpulannya, karena itu
dalam badan manusia ini ada non materi. Terus apa manfaatnya Pak bahasan hari ini? Seluruh, yakni karena itu bukan hanya manusia, seluruh materi memiliki unsur non materi. Kenapa begitu? Nah, tadi kan sudah kita berdalil tuh bahwa kebetulan tidak mungkin terulang dua kali. Kalau ada pengulangan berarti ada perencanaan. Kalau ada perencanaan berarti ada perencana. Kalau ada perencana berarti ada ilmu. Karena si perencana itu tidak mungkin kalau tanpa ilmu dia merencanakan sesuatu. Untuk apa yang mau direncanakan kalau dia tidak tahu? Nah, kalau ada ilmu berarti non materi, kan begitu. Nah, jadi tidak ada, kebetulan tidak terjadi dua kali. Kalau ada pengulangan berarti ada perencanaan. Kalau ada perencanaan berarti ada yang merencanakan. Kalau ada yang merencanakan berarti harus ada ilmu. Kalau ada ilmu di dalam perencana itu berarti perencana itu non materi. Nah, sekarang kita terapkan ini kaidah yang ini kan kaidahnya jelas nih kan. Necessary knowledge. Yani ilmu yang mudah, ilmu yang sangat mudah, necessary knowledge. Kalau di istilah teman-teman, ilmu mudah, ilmu gamblang. Ini gamblang ini sudah nggak ada dalilnya lagi, udah mentok. Nah, itu ilmu gamblang. Kadang-kadang ada dalilnya, tapi dalilnya juga gamblang. Nah, itu juga bisa dikatakan gamblang. Seperti tadi pengulangan kebetulan tidak terjadi dua kali. Ini semua gamblang. Kalau tidak kebetulan berarti ada perencanaan. Nah, ini juga gamblang karena mudahnya begitu. Kalau tidak manis, ya berarti bukan manis, kan begitu. Kalau manis, berarti bukan manis, bukan tidak manis, kan gitu. Jadi kalau manis bukan tidak manis, kalau tidak manis bukan manis. Aku lihat lawannya, ya nih, opositnya. Kalau tidak kebetulan berarti perencanaan. Ini mudah. Kalau ada perencanaan, berarti ada perencananya. Mana ada rancangan tapi tidak ada yang merancang, kan tidak mungkin. Berarti ada perancangnya. Kalau ada perancangnya berarti ada ilmu. Kalau ada ilmu berarti non materi. Nah, ini semua badihi atau necessary knowledge. Gamblang, ilmu mudah, ilmu badihi, bahasa Arabnya badihi, daruri. Nah, sekarang kita mau terapin nih, mau kita terapkan ke dalam keberadaan semesta. Apa aja, atau ambil apa aja. Misalnya ayam. Ayam selalu bertelur ayam. Ya, begitu. Nah, ketika ayam selalu bertelur ayam, berarti ada perencana daripada telurnya itu. Kenapa kok sesekali tidak keluar kentang? Kok tidak keluar misalnya gajah? Oh, bagaimana gajah keluar dari ayam? Misalnya juga apa sajalah bibit jagung selalu keluarnya pohon jagung, tidak keluar misalnya gajah, tidak keluar pohon padi, tidak keluar buah kurma, pohon kurma. Nah, dengan demikian maka kalau kita melihat semua keberadaan materi di lingkungan kita, di alam semesta ini, semuanya terjadi pengulangan dan bermiliar kali pengulangan. Tidak ada yang hanya terjadi sekali. Jarang deh, kecuali kejadian antariksa, itu pun katanya antariksawan yang biasa pakai ilmu kira-kira itu. Ala kulli hal, itu pun masih akan terjadi lagi. Kan gitu. Atau kalau tidak terjadi lagi, pasti juga tetap ada sebabnya. Karena kita sudah katakan tadi, tidak mungkin ada suatu kejadian sekalipun dikira kebetulan pun, itu kebetulan, pasti ada sebabnya. By the way, apalagi terulang-ulang. Dengan demikian, atom misalnya bumi mengitari matahari, atom, neutron mengitari proton misalnya, dan seterusnya. Dia berulang-ulang itu. Jutaan kali.
darah merah, sel-sel tubuh kita, sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, semua itu berjalan sesuai dengan pengulangan yang terjadi berkali-kali. Nah, dengan demikian maka seluruh alam semesta ini, alam semesta materi ini memiliki pengulangan. Karena memiliki pengulangan berarti memiliki perencana, memiliki perencanaan. Kalau memiliki perencanaan berarti memiliki perencana. Kalau memiliki perencana berarti perencananya mengetahui yang direncanakannya itu. Kalau mengetahui terhadap yang direncanakannya berarti dia punya ilmu. Kalau punya ilmu berarti ilmu itu non materi. Kalau ilmu non materi berarti dia si perencana ini juga non materi. Begitu. Dengan demikian berarti pada setiap keberadaan walaupun angin, walaupun atom itu terdapat ruh di dalamnya. Terdapat wujud non materi. Nah, wujud non materi itu yang dikatakan ruh dalam istilah filsafatnya. Jadi keberadaan non materi mau disebut apa terserah. Nah, keberadaan non materi itulah yang dikatakan dalam Quran tadi, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah kamu lihat bahwa bertasbih kepada Allah seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Nah, jadi yang bertasbih itu ruhnya itu. Nah, ini yang pertama, berarti ada keberadaan ruh pada manusia. Terus hubungannya, hubungannya jelas mengatur apa yang ada pada materinya itu. Nah, sekarang kita lihat materi memiliki banyak gejala, banyak spesifikasi. Ada yang terlihat seperti diam saja, seperti batu, air mengalir, tanah. Maksudnya diam itu tidak ada pertumbuhan, ya. Nah, ruh-ruh yang ada pada mereka itu disebut ruh tambang, ruh ma'dani. Nah, ruh tambang. Ruh tambang ini karena saking rendahnya jarang dibahas dalam filsafat. Yang dibahas hanya ruh nabati, yaitu ruh yang ada pada benda yang memiliki pertumbuhan. Nah, seperti pohon, dia memiliki pertumbuhan. Nah, pohon berarti memiliki ruh yang ada pada batu, yakni yang terlihat membisu itu, terlihat diam itu. Jadi ruh pohon, ruh nabati ini sebenarnya memiliki dua dua kerja, dua kuah. Kuah itu dalam filsafat dibilang kuah atau kuah. Nah, itu maksudnya adalah power, daya. Nah, jadi ada ruh daya tambang yang jarang dibahas ini. Terus ada ruh daya nabati. Nah, ruh daya nabati sudah pasti punya ruh daya tambang, ya, karena pohon itu juga punya badan, kan gitu, badannya. Badan dari sisi badannya. Jadi makanya kalau ditebas pohonnya, badannya itu tetap ada kan, tapi pohonnya udah nggak dibilang pohon. Hanya dia sudah bukan pohon, kayu. Dia sudah jadi kayu. Nah, kayunya itu berarti tambangnya, materinya. Nah, ada lagi yang lebih lengkap dari nabati, yaitu yang memiliki gerak ikhtiari. Pohon juga bergerak, tapi nggak ikhtiari. Dia tumbuh. Kalau dihempas angin dia bergerak, tidak ikhtiari. Tapi ada roh yang ada pada benda yang di samping memiliki badaninya atau tambangnya itu juga memiliki memiliki pertumbuhannya, juga memiliki gerak ikhtiarnya, juga memiliki perasaan. Nah, ini disebut ruh daya hayawani atau daya hewani, kuwah hayawaniyah. Ruh kuwah hayawaniyah. Jadi ruh daya hayawan, daya hewan, hewani.
Jadi ciri-cirinya di samping dia memiliki materinya, mengatur materinya dan juga mengatur pertumbuhannya, juga mengatur apa? Gerak ikhtiarinya. Gerak ikhtiarinya termasuk juga perasaannya. Jadi benci, marah, lapar, sakit. Nah, itu binatang semua punya itu. Cinta, rindu, semua punya itu. Seperti misalnya ayah harimau rindu sama istri harimau, ayah harimau cinta sama anak harimau, asalkan harimaunya jangan jantan. Konon kalau singa ya, yang singa. Kalau harimau saya kurang tahu. Kalau singa, konon kalau punya anak jantan dimatiin di waktu kecil, begitu. Karena nanti kalau sudah besar dia akan duel dengan ayahnya sendiri untuk menjadi ketua. Ala kulli hal, sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi cinta, rindu, benci, lapar, senang, kenyang, haus, hilang haus, puas minum, dan seterusnya itu ada pada hayawan. Ruh daya hewan. Jadi ruh hayawan memiliki 3 daya, di samping tambang dan nabatinya juga memiliki daya bergerak dengan ikhtiar dan rasa. Ada lagi yang lebih dari itu, yaitu yang memiliki kekuatan daya pikir. Nah, daya pikir itu apa? Cirinya 2. 1, dapat menyimpulkan universal. Yang kedua, dapat mengolah data-data yang ada. Nah, itu namanya berpikir, artinya daya pikir. Berpikir itu sendiri adalah gerakan akal dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui. Jadi kalau kita punya problem, berarti ini kan belum tahu nih. Berpikir itu bagaimana? Yakni mencari data yang diketahui, diolah-olah, barangkali dapat menyelesaikan yang tidak diketahuinya itu. Jadi berpikir adalah gerak akal dari yang diketahui menuju kepada yang tidak diketahui, itu berpikir. Tapi daya pikir, cirinya 2 tadi, yang dapat menyimpulkan kesimpulan universal dan dapat menyimpulkan kesimpulan universal dan mengolah data yang berpikir tadi itu. Misalnya menyusun premis-premis, menerapkan universal kepada partikulirnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian, roh ini siapa ini? Roh manusia. Ini yang paling mulia, yakni paling tinggi. Roh yang ada pada manusia, dia memiliki 4 daya. Daya tambang, nabati, hayawani, dan akli. Nah, karena itu ini perhatikan ya, kalau kita ini banyak menggunakan perasaan, maka kita semakin jauh dari manusia. Nah, jadi misalnya banyak kasih sayangnya, banyak bencinya, banyak rindunya, banyak laparnya, banyak kenyangnya, sibuknya di situ. Nah, ini istilahnya masih belum manusia, belum keluar dari kehewanan, kedaya hewanian, kedaya hewanan belum keluar. Nah, kapan dia mau keluar? Dia harus masuk ke dalam akal. Yakni apa? Yakni seluruh yang ada. Ini yang saya katakan manfaat ya. Jadi belajar filsafat mungkin yang akan kita kaji ini jihad baru di akhir dapat dipetik kesimpulannya, tapi di tengah-tengah ini pun ada hasilnya. Misalnya, semakin kita tidak menggunakan akal, semakin jauh dari kemanusiaan manusia. Semakin tidak mengontrol apa yang ada di bawah ini, yakni daya hewani ini, maka kita tidak bisa dikatakan manusia. Jadi kalau kepingin dikatakan manusia bagaimana?
Nah, ringkasnya seperti yang diajarkan para nabi itu, yaitu beriman, takwa, beramal fikih. Udah itu.